Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel YouTube Eci Rafani. Kali ini saya mau buat resep terbaru. Ini resep untuk sajian lebaran yaitu kue nastar. Tapi kali ini saya pakai yang premium bahannya. Dan ini sebenarnya bisa diganti ya kalau misalnya bahannya nggak mau terlalu premium juga boleh. Nanti saya kasih alternatif resepnya di description. Nah, pertama kita siapkan saja, saya pakai butter ya. Sebanyak 200 gram, tapi saya mix dengan margarin. Nah, di sini saya pakai margarinnya Blue Band saja, nggak usah yang cookies. Lalu tambahkan 50 gram, ada gula halus dan ditambahkan juga 4 kuning telur. Nah, ini kita kocok tapi hanya sebentar saja. Jadi kira-kira hanya 1 sampai 2 menit saja ya. Dan ini speednya yang sedang saja, jadi nggak perlu pakai speed yang tinggi. Nah, setelah itu ini kita matikan mixernya, baru kita tambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Saya pakai susu Indomilk ya, ataupun susu yang full cream, yang bubuk sebanyak 50 gram, juga ada tepung maizena sebanyak 50 gram, dan di sini saya pakai tepung terigu yang kunci sebanyak 550 gram. Nah, sebenarnya saya pakai ukuran yang 500 gram saja itu agak banyak, jadi saya tambahkan sedikit saja lagi. Jadi total tepung terigunya seberat 550 gram. Nah, ini kita aduk saja, boleh mau pakai tangan tapi pelan-pelan saja memang mengaduknya. Di sini penentuan apabila nastarnya itu empus ataupun kemprus ya istilahnya, kalau kata orang tuh lumer ya. Jadi jangan terlalu banyak penekanan pada saat adonannya. Dan ini tipsnya supaya biar lebih bagus lagi, saya masukkan dulu ke dalam lemari es selama maksudnya 1 jam. Nah, ini ada nanas yang sudah saya masak menjadi selai nanas ya. Nah, ini sebenarnya selai nanasnya tuh kita harus masaknya kering, dan ini sudah mengering dan juga manisnya pas. Kita bulatkan seberat 3 gram, dan untuk kulit nastarnya ini saya timbang seberat 7 gram. Jadi hasil total satu cookiesnya satu nastar itu 10 gram. Itu menurut saya sih udah pas banget ya ukurannya. Karena kalau misalnya kebesaran takutnya dia mentah di dalam, ataupun kekecilan takutnya cepat gosong ya. Nah, ini kita masukkan nastarnya seperti ini, selainya maksudnya. Baru kita tutup ya dengan sempurna seperti ini. Baru kita bulat-bulatkan. Nah, di sini tipsnya, biasanya pada saat kita membulatkan ini kan prosesnya agak lama ya. Nah, jadi saya tuh bagi 2 adonannya. Jadi separuh kita masukkan dulu ke dalam lemari es, dan separuh lagi kita olah ya. Tadi kan sebenarnya awalnya tuh saya sudah memasukkan selama 1 jam, tapi prosesnya untuk kelanjutan kita membulatkannya disimpan lagi yang berikutnya gitu. Jadi tidak di suhu ruang tuh tidak terlalu lama gitu ya. Baru setelah itu kita panggang, nah nanti kita keluarkan lagi. Nah, begitu itu menjaga supaya nastarnya tidak mudah pecah, ataupun juga elastis dari adonannya itu benar-benar konsistensi ya. Jadi dia benar-benar tidak mengeras ataupun tidak juga melebar, ataupun biasanya kan kalau nastar tuh suka turun begitu ya, kita panggang di oven. Nah, ini lakukan hingga benar-benar habis ya. Ini prosesnya sih lumayan ya kalau nastar tuh, dari membulatkan adonan ya. Kalau selai kan kita di luar waktu itu bisa 3 jam. Saya membuat satu resep ini kita ada butuh proses sampai selesai itu sekitar 3 jam. Nah, ini sudah saya panaskan ovennya selama 5 menit saja di suhu 150 derajat, api atas bawah, tapi kita taruh di rak yang tengah. Dan ini untuk yang pertama, kita proses memanggangnya hanya 10 menit saja. Jadi sebelum kita oleskan kuning telur, ini kita masak selama 10 menit saja. Dan kalau misalnya momnya mau pakai oven tangkring, itu dikondisikan dengan volumenya apinya ya, jadi tidak terlalu panas. Nah, ini sebenarnya mengoleskannya juga tipsnya tuh supaya dia tidak pecah-pecah. Tunggu dingin dahulu cookiesnya ataupun nastarnya ini. Jadi tunggu dingin dulu baru kita oles. Nah, ini sebenarnya saya tuh paling suka kalau mau ngoles nastar tuh
per satu-satu begini ya. Ini hasilnya tuh lebih rapi dan sampai ke bawah gitu. Tapi bebaskan saja kalau misalnya nggak mau dipegang, langsung dioles juga boleh. Dan di sini ada resep untuk mengolesnya karena saya mau untuk dikonsumsi sendiri. Kalau misalnya dijual sih lumayan agak mahal ya untuk harga jual. Soalnya ini pakai telur omega 3 dan telur omega 3 ini saya campurkan dengan 1,5 sendok teh minyak sayur ya. Nah ini kan saya pakainya telur omega 3. Kalau misalnya momnya nggak ada ataupun nggak tersedia telur omega 3, jadi bisa diganti dengan kuning telur biasa. Lalu ditambahkan 1 sendok teh susu kental manis dan juga 1 sendok teh minyak sayur. Nah itu alternatifnya supaya dia glowing ya. Tapi kalau pakai telur omega 3 sih sudah glowing seperti ini ya. Saya paling suka tuh kuningnya yang terang begini. Kalau momnya mau pakai kuning yang biasa tuh pakai telur ayam biasa ya. Dia mungkin kuningnya agak lebih muda. Dan di sini kita mengoleskannya itu sampai 2 kali ya, Mam. Nah, jadi sampai 2 kali, tidak nunggu kering dulu. Jadi langsung saja setelah dioles ke semua permukaan, baru ini kita oleskan kembali. Nah, ini saya zoom ya. Jadi memang benar-benar harus merata karena ini sebentar saja nanti masaknya. Proses pematangannya hanya 15 sampai 20 menit saja sih ya. Untuk proses pematangan keseluruhannya. Nah ini lakukan hingga habis ataupun hingga merata. Kalau saya sukanya sampai ke bawah seperti itu ya. Memang tuh nggak enaknya suka menetes-menetes seperti itu ya kalau nggak dipegang. Tapi ya se-enjoynya mom semua aja ya. Cara mengolesnya bebaskan saja. Nah, pastikan sudah dioles semua seperti ini siap untuk kita panggang yang kedua kalinya ya. Ini di suhu sama 150 derajat tapi atas bawah dan kita taruh di bagian tengah oven. Tingkat kematangan tergantung dengan oven masing-masing ya, Mam. Nah, setelah itu ini kita masak selama, karena oven saya ini cepat banget panasnya ya. Panasnya juga merata. Ini saya masak sekitar 20 menit saja. Sebenarnya itu 15 sampai 25 menit ya. Cuma karena ini ovennya cepat matang jadi sepertilah hasilnya. Nah, ini bagian bawahnya juga merata hasil panggangannya. Ini tuh tipikal nastar yang lumer banget ya, Mam. Jadi begitu kita gigit itu memang lumer banget. Nah, ini siapa tahu momnya kalau misalnya mau ide jual bisa pakaikan kertas seperti ini ya, Mam. Dan kalau misalnya momnya beli pakai kertas seperti ini dalam kemasan itu isinya lebih sedikit ya daripada yang tidak pakai kertas sebenarnya. Dan kalau sudah matang seperti ini, ada baiknya kita suhu ruangkan ataupun kita angin-anginkan, tunggu hingga benar-benar nastarnya uap panasnya hilang ya. Baru ini siap masukkan ke dalam toples mom semua. Nah, terima kasih semuanya udah pada nontonin channel YouTube Eci Rafani. Jangan lupa tekan tombol like, share ataupun komen. Dan juga buat yang baru gabung, tekan tombol subscribe biar saya lebih semangat ya untuk men-share resep-resep terbaru. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.